Ayo para murid dan santri ngaji kembali ya. Untuk video kali ini para murid dan santri terangkai dengan video guru Jalan Menuju Surga volume 2, volume 1 dan terangkai wal awalu ya. Terangkai agar menjadi pemahaman yang tepat dan benar, menjadikan informasi yang valid bagi bangsa manusia, khususnya yang selalu menggali tentang kebenaran dan akan kembalinya bangsa manusia. Ini akan diulas oleh guru lebih detail melalui gambar. Dan kembali lagi guru menyampaikan, tolong video-video guru, buku-buku guru ini pun juga dirawat dan disimpan. Karena apa? Apa yang disampaikan guru terutama tentang alam-alam setelah kematian adalah sesuatu hal yang sangat istimewa bagi bangsa manusia. Karena tidak semua manusia diberi hak untuk mampu menerangkan hal-hal rahasianya Sang Maha Pencipta. Maka guru selalu berpesan, pahami betul-betul ya. Satu contoh sebelum mengulas dari video ini dengan judul Surga Nabi Adam bagian pertama, guru memberi gambaran dari video yang kemarin. Ayo, baik para murid dan santri ya. Dari video kemarin dengan judul videonya guru Jalan Menuju Surga volume yang kedua ya, diulas dulu. Di sini ada kata Muhammad diganti mim kha mim dal ya. Di sini ada angka 24 menyebutkan Isa ya, dan sampai seterusnya. Karena manusia di dunia, khususnya di Indonesia, dan lebih khusus orang yang belajar agama Islam dari kitab-kitab, mendapatkan pemahaman dan ilustrasi yang tidak tepat dan benar. Dan manusia itu setelah mendengarkan kalimat dibaca, yang menerangkan tidak ada, sehingga setiap individu manusia menghayal sesuai kemampuan intelektualnya. Satu contoh guru memberi gambaran. Tatkala disebut Nabi Adam dan surga, itu manusia otaknya, pikirannya mengilustrasikan menurut kemampuan, menurut kecerdasan masing-masing. Sehingga apa yang dimaksud dari kitab itu tidak menemukan apa yang dimaksud. Dari pemahaman seperti itulah menjadikan permasalahan bagi umat untuk mempelajari kitab-kitab itu sudah 1400 tahun sampai ini hari. Agar manusia khususnya umat Islam mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih khusus murid dan santri, guru menerangkan lebih detail ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan guru betul-betul merahmati kalian, khususnya bangsa manusia, dan lebih khusus kepada generasi guru, murid, santri, dan kelak pun bagi pewaris yang menjalankan ilmu guru. Karena ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa ya. Satu contoh diulas lebih detail oleh guru, karena sejarah sudah banyak yang tidak tepat ya. Satu contoh begini, bismillah. Dari video yang ke-1, kedua, Jalan Menuju Surga dimatangkan oleh guru ya. Digambarkan dari cerita kitab yang ditulis oleh leluhur dari Jawa. Sebelum diulas oleh guru, guru menyampaikan lagi. Islam, Quran dasarnya ditulis dari leluhur kita dari Jawa. Ini Anda harus paham. Sehingga banyak bahasa-bahasa makna itu di Jawa. Kalau ini belum dipahami, kalau manusia mempelajari dan meyakini dan dicocokkan dengan bahasa Arab, guru memastikan tidak akan pernah ketemu apa yang dimaksud di Quran itu.
ya, dipahami bagi para pemirsa. Satu contoh di dalam kitab ada digambarkan suatu ilustrasi adanya Adam dan Hawa. Jangan ditambahin nabi, tidak boleh. Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa. Ini betul-betul. Guru memberi simbol plus dan minus. Diterangkan bapak dan ibu. Keadaan yang baru dimulai dari perjalanan pernikahan pertama, dimaknakan pengantin pertama. Yang dimaksud pengantin pertama adalah pernikahan yang resmi, pernikahan yang mengikuti standar adat dan istiadat. Sehingga dalam nuansa yang keadaan keberkahan, itulah yang disebut alam surga, ya. Diterangkan dari kitab, satu contoh, tatkala Adam dan Hawa itu makan buah kuldi. Sejarah ini 1400 tahun belum terbuka dan sudah 1 tahun dibuka oleh guru melalui videonya. Diterangkan lebih detail pemahamannya agar tidak salah memahami, dan bagi yang terjerumus semoga kalian mendapatkan pemahaman yang tepat dan yang benar. Kembali lagi, karena kuldi itu bahasa Jawa. Assalamualaikum itu peribahasa wungkul gedi, sing siji wungkul, sing siji gedi, wungkul gedi. Bahasa sekarang adalah bulat dan panjang, bulat panjang. Ada bahasa persamaan yang disebut dewo, berubah menjadi bahasa Indonesia jadi dewa. Dewa dari bahasa leluhur kita dulu namanya dewo. Apa maknanya para murid dan santri? Dewa mempunyai makna gede dowo. Coba. Gede dowo hampir sama dengan makna kuldi. Dipahami betul-betul. Ini suatu keadaan dan suatu sifat, dan bendanya ada, barangnya ada, objeknya ada. Ya. Makanya di dalam kitab tidak ditulis dewa atau dewa karena ditulis memakai bahasa ijaiyah atau ejaan. Kalian yang nyebut bahasa dasar Quran maka memakai bahasa kuldi. Mengapa tidak ditulis dengan bahasa dewa oleh leluhur? Karena memakai bahasa alif ba ta, huruf alif ba ta. Hurufnya memakai bahasa Quran. Sehingga dirubahlah menjadi kuldi, tidak menjadi dewa. Nah, inilah asal muasal yang memproduksi, mencipta, yang menjadikan bangsa manusia. Nah, dari cerita ini kembali lagi diajarkan para murid dan santri, karena sangat sakralnya dan sangat misterinya, dan memang tidak dibolehkan bagi bangsa manusia untuk menerangkan rahasia kejadian bangsa manusia, kecuali bagi yang terutus dan siapapun yang terahmati untuk menyampaikan, baru dibolehkan untuk menerangkan seperti ini. Sehingga sampai 1400 tahun, hampir 1500 tahun, manusia tidak mengerti, manusia terjebak, terobsesi dari cerita-cerita kitab, dari nabi yang pertama sampai nabi yang ke-25. Sudah diulas di video yang lain. Coba dipahami. Yang dimaksud para pemirsa ini Anda harus paham, ya. Nabi-nabi yang maksudnya yang ditulis mulai Adam sampai Muhammad itu angkanya 25. Satu nabi itu diceritakan satu kitab dalam masa sejarah leluhur kita Jawa. Satu nabi diterangkan satu kitab. Pada masa dahulu, kitab yang 25 nabi ini itu disebut namanya kitab Selawe atau Bumi Selawe. Ya, diulas lagi ini karena ini sangat dasar, ya. Begini para murid dan santri juga pemirsa, agar kalian tidak terjerumus dari cerita-cerita, ya, yang sudah beredar 1400. Jadi ada kitab yang sudah disiapkan oleh leluhur kita, itu namanya kitab Selawe. Kitab Selawe menerangkan Bumi Selawe.
dalam bahasa sekarang itu 25 bumi atau 25 unsur bumi atau 25 saripatinya isi dunia, itu jumlahnya 25. Namun guru tidak masuk ke ranah itu. Bagi para pemirsa barangkali yang masih menyimpan kitab itu, tolong dipelajari betul-betul. Karena itu sejarah kejadian bangsa manusia. Bagi manusia sekarang kemungkinan sudah sangat langka yang mengerti kitab itu. Namun kitab itu guru memberi gambaran. Bila ada manusia yang mempunyai kitab yang menerangkan bumi Selawe, dirubah menjadi 25 nabi, itu gubahan ya. Nomor 1 pasti ada sandi yang menerangkan rumusnya Ketantowo. Maka dari leluhur kita sampai sekarang ada namanya tradisi atau sesaji atau bersedekah. Itu ada namanya Ketantowo. Di dalam pemahaman bentuk syukur atau sesaji Ketan Jawa itu terangkai dari kitab Bumi Selawe itu. Artinya bila ada tetua adat yang bisa menerangkan sejarahnya Ketantowo, beliau itu pasti sedikit banyak paham kejadian bangsa manusia. Semoga kitab-kitab itu masih ada di antara para tetua adat, sehingga kalian generasi muda yang di sana sangat paham. Lantas apa hubungannya guru dengan nabi-nabi yang diceritakan di kitab 25 nabi? Itu hanya peribahasa tapi belum tepat dan kurang benar. Karena dari 25 cerita nabi itu mengacu kepada benda atau bahan sebagai alat bentuk syukur kepada alam atau kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ceritanya nabi itu ceritanya bumi. Bumi biji sari yang menjadikan tubuh dan sarinya manusia. Sedikit informasi tentang kitab Selawe itu. Kalau tidak percaya para murid dan santri, guru sedikit menyinggung tentang tata bahasa nilai angka. Karena manusia tidak paham dan kalian sudah terprovokasi dengan pemikiran pengetahuan yang kurang tepat dan benar. Satu contoh bahasa leluhur kita yang dari Jawa. Lihat cara mengucapkan bahasa. Siji loro 1 2 setunggal kali. Lihat tatkala sudah masuk ke angka 20. Selikur, rolikur, telulikur, 4 likur, coba. Semua adanya kur. Tatkala masuk di angka 25, disebutnya Selawe. Setelah Selawe 25, kembali lagi masuk ke 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, 30, baru 30 sih terus. Di dalam titik angka 25 sebutan bahasa sekarang, dari leluhur kita dulu sudah memasukkan sandi atau password keyword Selawe. Nah disitulah dikunci dari bahasa sejarah. Mengapa diceritakan Muhammad ini nabi yang terakhir? Manusia salah persepsi, salah memahami, dan permainan cerita-cerita agama demi kepentingan politik dan ekonomi ini menjadikan kerusakan. Sedikit pemahaman tentang itu kembali kepada gambar. Nah ini para murid dan santri kembali lagi. Guru tidak masuk terlalu dalam ya. Tapi para pemirsa khususnya murid dan santri diminta difahamkan. Guru hanya menyinggung tahapan yang di kitab yang diterangkan 25 tahapan atau 25 nabi ya. Setelah Adam dan Hawa, pernah tidak para murid dan santri yang pernah belajar kitab? Adanya Nabi Sis. Mengapa beliau Nabi Sis itu tidak dimasukkan dari urutan Nabi ke-25 ini? Sebenarnya para murid dan santri, tatkala tatkala memahami menerangkan sejarahnya Adam dan Hawa, baru di sini ada namanya Nabi Sis. Sebenarnya bukan Nabi Idris. Guru tidak paham pun juga tidak mengetahui mengapa orang-orang terdahulu Nabi Sis ini dirubah menjadi Nabi Idris. Nah, tatkala perubahan itulah menjadi kerusakan yang tidak karu-karuan itu. Maka sampai sekarang
Di kitab-kitab kuno, di kitab-kitab orang tua kita, tetua adat, sering kita mendengar cerita Nabi Sis. Itu sebenarnya yang Idris ini tidak ada, ini sebenarnya turun nama atau sebutan kata, ya. Tapi melalui video ini coba para pemirsa, ini menjadikan kesalahan, menjadikan arkeolog dan sejarah pun terjebak. Satu contoh ya. Langkah pertama Adam dan Hawa, langkah kedua Idris, langkah ketiga Nuh. Nuh, manusia terjebak. Nuh dikira ada orang dari Arab atau negara lain. Dalam bahasa itu ada banjir yang besar. Sehingga manusia berbondong-bondong sampai mencari penelitian, sampai menghayal mencari dan menemukan perahunya Nabi Nuh. Para murid dan santri difahamkan, khususnya pemirsa, bagi kalian yang ingin menggali sejarah kehidupan, bila ada manusia atau arkeolog menemukan adanya peristiwa katanya Bahtera Nuh, kapalnya Nabi Nuh atau perahunya Nabi Nuh, sesungguhnya adalah mereka terpelosok dan tersesat dari sejarah. Mengapa kok bisa begitu, Guru? Pahami murid dan santri. Yang dimaksud nabi-nabi ini tahapan proses kejadian bangsa manusia. Paham, clear ya? Diterangkan oleh leluhur kita dulu melalui kitabnya, diterangkan langkah ketiga disindir, diberi bahasa namanya Nuh. Nuh itu maksudnya penuh. Penuh itu maknanya berhubung maknanya amber atau lober. Itu bukan yang digambarkan banjir dunia atau tsunami, dipahamkan. Nuh maksudnya penuh, wis penuh. Bahasa persamaannya wis Nah, ya paham ya. Nuh wis maknanya wis itu lober atau amber. Simbol bahasa pengganti amber lober digambarkan air. Persepsi manusia salah dikira air tsunami dari laut. Proses ketiga adalah proses kejadian bangsa manusia tatkala mau menurunkan generasinya atau membuat anak. Maka yang disebut Nuh adalah menuhi satu tatkala plus dan minus ketemu di situ adanya sesuatu hal, ada unsur air yang memenuhi rahim orang tua. Penuh, amber, lober, banyak air. Inilah yang dimaksud Nuh. Diterangkan di situ digambarkan bagaikan kapal atau perahu. Perahu adalah sebagai gambaran tumpangan atau tempat naik. Perahu itu bukan yang digambarkan Bahtera katanya dari kayu jati atau dari kayu apa ditemukan prasasti, itu salah para pemirsa. Yang dimaksud Nuh itu perahunya membawa jenis semua hewan berpasang-pasang. Tatkala manusia laki dan perempuan ketemu titiknya, maka orang-orang sampai sekarang ada yang mengatakan 1, 2, 3. 3 bulan ruh atau jiwa baru terjadinya interaktif di dalam janin manusia. 3 langkah disebut sebagai pengganti 3 bulan. Dipahami? Mengapa di situ digambarkan Nuh, diterangkan dari kitab adanya hewan-hewan berpasang-pasangan. Maka di dalam biji manusia, saripati manusia yang akan menjadikan bibit manusia, di dalam DNA biji manusia, di situ selalu berpasang-pasangan. Disitulah nanti dari kitab leluhur kita ada yang menjadi selnya hewan, ada yang asalnya dari hewan, ada yang dari kerbau, ada yang dari sapi. Nah, itu nanti menerangkan banyak. Para pemirsa khususnya murid dan santri, jangan terjebak dengan Nabi Nuh ini orang Arab, orang Persia, punya perahu, punya kapal. Itu peribahasa. Diterangkan punya anak adalah bibit pertama dari Adam dan Hawa. Diterangkan naik gunung, bukan gunung yang kalian pahami Semeru. Gunung bukan Jabal Uhud. Itu gunung adalah gundukan sebagai di situ tetek orang tua kalian. Semua ini adalah peribahasa, semua ini hanya gambaran. Tatkala umat manusia mempelajari kitab kalian terpelosok,
tersesatlah pemikiran Anda. Disinilah sudah 1400 tahun manusia berhalusinasi. Para murid dan santri, setelah mengerti Nuh, guru tidak masuk panjang, maka guru masuk langsung turun didetailkan lebih singkat. Masuk ke angka 24. Di sini dari kitab-kitab dari leluhur kita ditulis Nabi Isa. Di sini ada kata ibu, diulas oleh guru. Para pemirsa, semoga betul-betul video ini sangat membantu ya, sangat mencerahkan. Karena apa? Semoga kalian khususnya bangsa manusia, khususnya murid dan santri, jangan sampai tersesat ruh dan jiwa Anda memahami kitab. Kalau salah, jiwamu tidak akan ketemu dan tidak akan pernah kembali kepada rahmatnya ya. Semoga ini betul-betul dipahami, karena sejarah sudah dimainkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kembali lagi pada substansi, masuk tahapan cerita ya, bukan fakta. Cerita nilai kehidupan di dalam cerita Nabi yang disebut atau diberi angka 24 disebutlah nama atau bahasa Isa. Manusia terjebak dengan pemahaman bahasa, sejarah yang kurang paham, pengkajian kurang jauh, sekolahnya kurang tinggi, pengetahuannya kurang luas. Maka kalau berbicara tentang Isa dan Yesus, selalulah kadang berebut saling benar, saling mengakui dan klaim. Guru tidak masuk ke ranah Injil dan tidak masuk ke ranah Bible, tapi guru sedikit memberi informasi bagi khususnya kita yang di agama Islam. Kalau kurang percaya, bila menerangkan sebutan kata Isa dengan Yesus, pahami di orang-orang yang ahli sejarah dan ahli kitab dari saudara kita yang di Kristen atau di Nasrani. Betul-betul carilah pendeta yang valid tentang sejarah dan kitabnya. Di situ akan terbukti valid bahwa yang dimaksud Isa di dalam Al-Quran dengan Isa yang diceritakan di Injil maupun di Bible itu berbeda jauh. Ini dipahami khususnya kita, Anda, bagi para pemirsa, kalian yang suka mengkaji pembelajaran hanya dari satu sisi aspek. Untuk mencapai kebenaran, gali dari teman-teman, dari saudara-saudara kita yang betul-betul juga mempelajari. Apa artinya para murid dan santri? Sesungguhnya apa yang diterangkan dalam kitab kita Al-Quran atau kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru Anda di luar sana dari versi Islam, itu gambaran proses manusia, kejadian manusia, urutan tahapan manusia, bukan peristiwa kejadian di dunia. Valid itu. Coba disinggung agar kemampuan untuk meyakini, memahami, mencerna apa yang disarankan, yang diajarkan guru. Guru memberi satu pemahaman dan penalaran. Tatkala dari angka 24 disebutlah Isa sebelum masuk ke angka 25 tahapan terakhir. Di situ diterangkan Isa alaihissalam hanya punya ibu, punya bapak tidak. Diceritakan di kitab beliau Isa al-Masih alaihissalam. Di dalam kitab diterangkan tidak punya bapak, yang punya hanya ibu. Mengapa? Karena ini tahapan ke-24. Bahasa kandungan ini sudah 9 bulan. Di situ anak sudah tidak tahu bapaknya, yang tahu hanya ibunya, karena janin si bayi ini hanya di kandungan ibunya. Diterangkan di peribahasa, dikira bahwa manusia ini, Bunda Maria, tidak punya bapak. Bukan seperti itu. Itu salah persepsi para pemirsa. Itu peribahasa menerangkan tatkala janin sudah 24 tahapan, langkahnya satuan bulan itu 9 bulan. Janin itu hanya dengan ibunya. Clear seperti itu. Lantas bagaimana guru sejarah seperti ini? Maka kembali lagi melalui video ini, semua adalah rahmat dari Sang Maha Pencipta. Aku gurumu adalah sebagai manusia yang diutus untuk menyampaikan suatu jalan kebenaran. Semoga kalian khususnya murid dan santri betul-betul mampu menerima suatu kebenaran ini. Namun menerima kebenaran begitu sulitnya karena kalian sudah terdogma 1400 tahun dari cerita-cerita yang fiksi, cerita-cerita yang dipermainkan orang-orang terdahulu.
Sedangkan yang membuat cerita semua sudah tidak ada di dunia. Bahkan semua bisa disebut sudah pada meninggal. Dan tak satu pun manusia yang bertanggung jawab dari kitab yang sudah dibuat dan yang sudah diyakini jutaan bangsa manusia. Para murid dan santri kembali lagi pada tentang Isa. Maka sebelum menerangkan yang disebut Muhammad adalah bangsa raga manusia, maka di dalam kitab agama Islam kita ada bahasa yang disebut Isa Ruhullah. Itu ada, para pemirsa. Apa maksudnya? Yang dimaksud Isa Ruhullah, sebelum menjadi bangsa manusia menjadi satu kesatuan, maka di situ adalah disebut zat yang suci. Disebutlah jelmaan sang ilahi, disebutlah jelmaan dari bapaknya. Nah, ini dipahamkan. Jelmaan dari bapaknya diproses dengan alam dan kekuasaan sang maha pencipta melalui di kandungan ibu. Disitulah adalah roh yang suci. Sebelum masuk di tubuh manusia dikunci 25 tahapan disebut Isa Ruhullah. Tatkala menjadi bangsa manusia, disitulah yang disebut zat jati. Ada yang mengatakan guru sejati, ada yang mengatakan Nur Muhammad. Sebenarnya siapa itu? Itulah yang disebut jiwa murni manusia. Semoga video ini betul-betul mampu merahmati kalian, khususnya para murid dan santri, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat sakral, sesuatu misteri 1400 tahun belum terbuka dan belum dipahami oleh bangsa manusia. Semoga apa yang aku sampaikan dan video ini betul-betul mampu merahmati khususnya kalian para pemirsa. Sehingga kehidupanmu tidak terjerumus dari ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Para murid dan santri, kembali lagi kepada gambar di depan ini. Tatkala manusia sudah paham, para murid dan santri, semua ini hanya gambaran proses manusia, maka diterangkan dari video yang di volume 2 kemarin dan diulas kembali melalui video ini. Guru memberi gambar ala kadarnya. Tapi di sini Anda pemirsa harus paham karena ini sudah menjadi konsumsi publik seluruh dunia. Satu contoh, tatkala 24 ini belum lahir, masih di kandungan, disebutlah di sini alam Gua Hiro. Gua Hiro itu bahasa Quran atau bahasa Islam. Bahasa leluhur kita dulu namanya Gua Garbo. Ya. Alamnya di sini masih disebut alam insan. Ada yang menyebut alam ruh, boleh. Karena itu beda bahasa. Karena ini sudah dirangkai oleh leluhur dari Jawa sejak 67 Masehi, alam dari Gua Garbo dirubah menjadi alam Gua Hiro. Alamnya insan diterangkan dari kitab, maka ada satu kalimat yang sering Anda fahami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nah, coba ya. Ada kata insan enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Loh, ada insan. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramu. Akramu ukaramu. Iqra wa rabbukal akram alladzi allamal bil qalam. Diterangkan dari bahasa keislaman, ilmu yang menerangkan sejarah kejadian bangsa manusia, itulah yang disebut ilmu kalam. Sesungguhnya ilmu kalam adalah miliknya Sang Maha Pencipta. Siapa dia Sang Maha Pencipta? Ini loh para murid dan santri. Iqra ukoro, ada 5 password dan keyword. Namun untuk mencapai masuk ke alamnya Sang Maha Pencipta, guru sudah menyiapkan kalian para murid dan santri harus sedikit memahami apa yang disebut mensucikan diri, mensucikan tubuh, mensucikan 5 unsur, dan mensucikan 7 lahap yang apa yang kalian bawa namanya raga dan tubuh untuk masuk ke ranah di sini. Ini loh. Maka di dalam kitab diterangkan bagi para leluhur kita, mengapa tatkala manusia ini selaku Muhammad sebagai pengganti wadah
untuk mempelajari. Diterangkan, Iqra, bacalah ya Muhammad, karena manusianya sudah lahir menjadi manusia, menjadi kalimat perintah. Bacalah, Iqra, dengan menyebut nama Tuhanmu, dan bacalah, di situ Tuhanmu akan ketahuan, dan disitulah Tuhanmu akan kau mengerti. Yang dimaksud untuk membaca siapa Tuhanmu dan membaca siapa yang membuat kalian, manusia itu maksudnya untuk membaca asal-usul manusia mulai di sini. Diterangkan seakan-akan ada manusia dari Arab di dalam gua. Itu hanya pralambang, itu tidaklah tepat, itu hanya untuk kamuflase. Semoga ini dipahami para murid dan santri. Nah, ini bagi para pemirsa yang di luaran sana yang mendapat pemahaman cerita yang diyakini, ini yang jadi problem. Satu contoh, coba lihat para murid dan santri. Tatkala si bayi ini lahir, di video Jalan Surga volume 2 sudah diterangkan. Tatkala manusia lahir, diterangkan diganti bahasa. Raga, tubuh diganti bahasa, diwakili bahasa menjadi kata Muhammad. Maka yang disebut Muhammad adalah raga. Bahasa yang tepat, sebutan Muhammad adalah raga bagi manusia yang ikut agama Islam, atau raga setiap manusia yang mengikuti metode agama Islam. Nah, disinilah yang disebut mengapa Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Nah, ini ketemu. Inilah yang dimaksud kota para murid dan santri. Nah, kota Mekah ini dari bahasa leluhur kalian, leluhur kita, dari bahasa Mekakah. Di sini inilah yang dimaksud kota suci. Kota suci inilah yang disebut ridhonya orang tua, ini loh yang dimaksud. Yang dimaksud kakah ini loh para mirsa. Ridhonya orang tua yang melahirkan. Di dalam kelahiran inilah disebut kota suci. Kota suci disinilah ada namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sejarahnya di sini, asal pintu, asal usul manusia dirubah menjadi Hajar Aswad. Para murid, para santri diperkuat untuk memahami. Tatkala di sini Hajar Aswad adalah pintu untuk manusia lahir ke dunia. Di sini ada orang tua. Di dalam kelahiran setiap siapapun bangsa manusia, ada yang kalian lupakan. Bahwa manusia disaksikan oleh semesta, maka leluhur kita dan aku selaku gurumu, di sini ada sandi yang disebut. Disitulah nilai yang tersakral bagi sejarah setiap manusia, disebutlah hari kelahiran atau hari taskarun. Leluhur kita menyebutnya di hari weton. Inilah di sini. Begitu pentingnya, begitu hebatnya, begitu istimewanya tatkala manusia itu mau mengenang sejarahnya, menempatkan porsinya pada terminal untuk meditasi, untuk bersyukur, untuk selalu mengingat akan sejarahnya. Dan titik-titik inilah nanti yang akan bisa dilalui tatkala manusia akan kembali ke alam sana. Itulah para murid dan santri. Semoga betul-betul ini mampu merahmati kalian, khususnya bangsa manusia. Namun untuk menggenapi video ini, akan digenapi video volume kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.